Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adelina. Di video kali ini aku bakal buat tutorial cara untuk daftar Google AdSense 2020. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Video ini udah banyak banget kalian request terkait dengan peraturan YouTube terbaru kan. Jadi otomatis cara untuk mendaftarkan Google AdSense-nya pun juga baru banget caranya. Jadi kalian perhatiin step by step-nya. Nah, untuk memonetisasi atau menghasilkan uang dari YouTube dan juga mendaftarkan Google AdSense dengan bergabung menjadi program partner YouTube, dua hal yang harus kalian miliki pertama-tama yaitu adalah akun Gmail dan juga akun YouTube. Nah, di sini aku juga ngejelasin kayak buat kalian yang bener-bener dari awal belum punya channel YouTube, aku ngejelasin di sini step by stepnya. Tapi buat kalian yang sudah memiliki akun channel, aku juga pastinya ngejelasin dong gimana step by stepnya untuk mendaftar Google AdSense atau untuk memonetisasi channel kalian. So, tanpa berlama-lama langsung lanjut ke tutorialnya ya. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal, kalau kalian ingin punya channel YouTube yang nantinya akan dimonetisasi dan kalian pengen daftar Google AdSense, kalian pastinya harus punya akun Gmail kan, yang udah aku jelasin itu. Nah, sekarang jika posisi kalian udah punya akun Gmail, kalian langsung aja menuju ke aplikasi YouTube di handphone kalian, aplikasi YouTube, dan kemudian klik pojok kanan atas yang logo orang itu dan kalian pilih sign in. Jadi sign in itu kalian langsung aja klik untuk mengisi akun Gmail kalian yang udah kalian bikin sebelumnya. Kalian klik yang add account dan ini ada beberapa proses dulu sebentar sambil menuju untuk masukin email dan passwordnya. Udah deh, langsung aja kalian masukin. Nah, di sini aku pakai Gmailnya suami aku karena kalau punya aku kan udah kedaftar ya monetisasinya. Nah, kebetulan suami aku itu belum nggak punya channel YouTube dan dia nggak ngedaftarin Google AdSense-nya. Jadi aku pakai punya dia kayak gitu. Nah, ini langsung aja kalian masukin username atau email yang udah kalian buat sebelumnya itu. Dan di sini aku langsung aja klik next. Kemudian kalian masukin passwordnya. Kalau kalian udah ngisi emailnya kalian dan kemudian udah masukin passwordnya juga, langsung aja pilih next. Dan langsung aja ini klik I agree. Jadi kalian kayak setuju sama terms of service-nya Google gitu loh. Ini kayak terms of service umum sih. Langsung aja di I agree, kamu setuju gitu maksudnya artinya. Ini ada beberapa proses dulu sebentar. Nah, setelah kalian udah login tadi, ini tuh langsung otomatis masuk ke aplikasi YouTube, itu udah otomatis banget. Nah, seperti kayak tadi, di bagian atas itu kalian klik yang logo profile akun YouTube kalian, pojok kanan atas, dan pilih yang your channel. Langsung aja diklik. Nah, kalau memang kalian belum pernah membuat channel YouTube sebelumnya dan baru punya Gmail yang tadi itu, untuk monetisasi kalian tuh dibutuhkan akun YouTube channel kan. Nah, di sini Gmail yang udah kalian login, kalian klik yang create channel, yaitu kalian akan membuat proses membuat channel YouTube nih ceritanya kayak gitu. Nah, ini terserah kalian, nama pertamanya apa, nama kedua channel kalian tuh apa. Langsung aja di create channel. Dan sekarang ini udah jadi channel YouTube kalian. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke browser untuk mulai mendaftarkan channel YouTube kalian ke Google AdSense atau kayak untuk proses monetisasi kayak gitu. Kalau udah jadi kayak gini berarti tandanya channel YouTube kalian udah jadi, udah siap, kalian udah bisa buat video, terus juga bisa nonton video, bisa nge-like, bisa kasih komentar, pokoknya bisa berbagai aktivitas pemilik channel pada umumnya kayak gitu.
Nah, setelah tadi YouTube channel kalian itu udah kebuat gitu ya, udah ada channelnya, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya untuk mendaftarkan Google AdSense atau untuk melakukan proses monetisasi dari video kalian. Nah, di sini kita langsung menuju pakai browser. Aku saranin kalian pakainya yang Google Chrome aja biar tutorialnya juga bisa nyambung, dan menurut aku Google Chrome itu kayak bisa lebih enteng gitu lah, karena kan biasanya udah bawaan dari handphone Android kayak gitu. Tapi selain Google Chrome, kalian juga bisa pakai seperti browser yang lain kayak Mozilla, terus juga UC browser atau mesin pencarian lainnya kayak gitu kan. Kalau sekarang aku pakai Google Chrome. Terus langkah selanjutnya adalah kalian klik di di kolom ketik alamat. Kalian ketiknya adalah YouTube Dashboard. Kalian pilih, kalian klik. Nah, di sini akan muncul berbagai informasi yang berkaitan dengan YouTube Dashboard, tapi kalian pilihnya yang paling atas aja untuk pilihan login ke channel YouTube kalian tapi versi browser. Kalau tadi kan kalian loginnya itu di aplikasi YouTube kan. Nah, langsung aja diklik yang paling atas. Nah, kita akan diminta untuk login untuk melanjutkan ke tampilan YouTube browser atau versi komputer gitu kan, tapi kita bukanya di handphone. Kalau tadi kita loginnya untuk aplikasi, nah sekarang untuk yang browser langsung aja kalian masukin email kalian yang udah kalian punya, akun Gmail kalian gitu ya. Langsung aja diklik yang next dan masukin passwordnya. Nah, kalau udah kalian masukin passwordnya, juga langsung aja klik next atau klik berikutnya. Dan ini akan loading, tunggu beberapa saat. Tara, ini adalah tampilan dari Creator Studio, channel YouTube yang udah kita buat tadi. Nah, di sini jelas banget kan, kayak tayangannya masih 0, terus juga subscribernya masih 0, karena ini benar-benar baru dibuat. Kalian bisa cek juga punya kalian tuh sekarang udah berapa. Nah, tapi karena untuk mengajukan monetisasi dengan peraturan baru itu melalui YouTube Studio Beta, sekarang kita menuju ke YouTube Studio Beta, karena kalau ini tuh Creator Studio Classic yang versi lama kayak gitu. Nah, di pojok kanan atas itu ada titik 3, kalian langsung klik aja dan kita pilih yang desktop site. Kenapa kayak gitu? Karena YouTube Studio Beta itu sebenarnya dikhususkan kayak buat PC atau buat laptop, pokoknya buat komputer. Nah, tapi karena biar teman-teman gampang tutorialnya kan rata-rata pada pakai handphone, jadi kita pilihnya yang desktop site supaya tampilannya tampilan komputer kayak gitu. Padahal kita bukanya di handphone ya. Tunggu aja beberapa saat. Ini adalah tampilan dari YouTube Studio Beta. Yang mana ini udah beda kan sama yang tadi Creator Studio, tampilannya kayak lebih fresh gitu. Dan di sini bener-bener masih kosong banget karena belum ada aktivitas apapun di sini. Dan gimana sih caranya? Sekarang kita mulai fokus untuk daftar Google AdSense atau monetisasi itu. Nah, di sebelah kiri kalian bisa lihat di sini ada menu yang aku scroll. Nah, kalian cari sampai menemukan logo dolar yang tanda S itu, langsung aja diklik. Dan ini nama fiturnya itu adalah monetisasi channel. Nah, ini buat kalian content creator yang pengen mendapat penghasilan dari YouTube, kalian harus ngedaftarin dulu channel YouTube kalian melalui fitur monetisasi channel di YouTube Studio Beta. Nah, ini sudah muncul tampilan fiturnya seperti ini. Ada keterangan juga, sebagai partner YouTube, Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari video Anda, mendapatkan dukungan kreator, dan lain-lain. Nah, memberikan penghasilan atau uang dari YouTube itu merupakan salah satu bentuk apresiasi YouTube untuk para content creator, karena udah kayak ngebuat video yang bermanfaat pastinya kan, ngehibur orang, nge-sharing informasi baru, atau update informasi segala macam. Makanya di sini kenapa kita dapat imbal balik, dapat feedback dari YouTube itu berupa penghasilan, tapi syaratnya kita harus daftar dulu kayak gitu guys. Nah, kemudian di bawah itu juga ada keterangan agar dapat mengikuti program partner YouTube atau kayak buat monetisasi dan daftar Google AdSense itu, syaratnya adalah channel Anda perlu 4.000 jam
waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscribers. Channel Anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya dan masih bingung, Kak, apa sih maksudnya 4000 jam waktu tonton publik dan dalam 12 bulan terakhir? Aku udah pernah buat video khususnya, kalian bisa cek di video aku yang lain. Aku ngejelasin kayak apa sih yang dimaksud 4000 jam waktu tonton publik itu, karena ini kan baru ya. Kalau yang sebelumnya tuh cuma 4000 jam tayang, tapi kalau sekarang ada kata-kata jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Nah, kemudian di paling bawah dari fitur monetisasi ini ada kayak keterangan setengah lingkaran, 0 subscribers dan 0 jam waktu tonton publik. Nah, di bawahnya itu ada persyaratan yang tadi udah aku jelasin, kayak kalian memerlukan 1000 subscribers dan juga 4000 jam waktu tonton publik. Nanti kalau kalian sudah mulai aktif bikin video, sudah mulai nge-share ke sosial media kalian yang lain, kan otomatis kayak subscribernya nambah, terus juga jam waktu tontonnya nambah kan. Nah, di sini bakal muncul nih angka-angkanya, berapa yang udah kalian capai, untuk berapa lagi kalian harus capai juga memenuhi persyaratannya. Nah, kalau biasanya kan mungkin kita terlalu fokus untuk bikin video, kita kayak terlalu fokus untuk bikin konten, mungkin kita lupa nih kayak, udah capai syaratnya apa belum ya, sekarang udah berapa subscriber, sekarang udah berapa jam waktu tonton publik, kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin kalian lupa kayak berapa lagi perlu ditambahinnya. Nah, di sini dalam YouTube Studio Beta juga udah dikasih fitur yang memudahkan kita sebagai pemula itu untuk diberitahukan jika memang kita sudah memenuhi persyaratannya. Jadi kalau misalnya udah memenuhi syarat, kita bisa diingetin sama YouTube supaya kita nggak kelamaan tuh buat lanjutin ke tahap selanjutnya. Kayak gitu kan percuma ya, maksudnya bukan percuma sih, kayak sayang-sayang aja kalau misalnya kalian harus nunggu waktu lama, padahal sebenarnya kalian udah mencapai syarat itu, tapi karena kalian lupa, kalian nggak ada yang ngingetin udah berapanya, jadi prosesnya nanti akan lebih lama lagi gitu kan. Nah, langsung aja kalian klik yang beritahu jika saya memenuhi syarat. Nah, kalau kalian udah klik yang kotak biru tadi, akan muncul keterangan informasi, kami akan mengirimkan email jika Anda telah memenuhi syarat untuk mendaftar. Nah, enaknya pakai YouTube Studio yang baru itu, pada saat kita nantinya sudah memenuhi persyaratan untuk daftar Google AdSense atau daftar monetisasi, kita akan dikasih tahu nih sama YouTube kalau, Adelina, kamu udah memenuhi syarat loh, kayak gitu. Jadi kita bisa langsung menuju ke tahap selanjutnya tanpa perlu bingung atau mikir, ini udah ngecapai syarat atau belum, kayak gitu. Jadi emang lebih praktis gitu kan. Nah, kemudian pasti kalian bertanya-tanya, Kak, tapi aku sebelum peraturan baru udah pernah ngajuin monetisasi atau daftar Google AdSense. Nah, itu gimana? Harus daftar lagi atau enggak? Nah, kalian bisa lihat di atas gambar yang setengah lingkaran itu, ada informasi bagaimana jika saya sudah memulai pendaftaran. Nah, di sini muncul keterangan tambahan, kami menyimpan semua info yang telah Anda kirimkan kepada kami. Setelah memenuhi persyaratan kelayakan, Anda dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Jadi tenang aja, YouTube itu kan lebih pinter ya, pokoknya pinter dari segala pinter lah pokoknya gitu. Nah, dia tuh udah nyimpen loh data kita meskipun kita udah pernah ngajuin persyaratannya itu sebelum yang peraturan baru ini. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu kalian udah mencapai syaratnya, udah langsung otomatis kayak kalian bisa langsung lanjut ke proses selanjutnya. Jadi bakal dikasih tahu juga sama YouTube dan bakal ditinjau lebih lanjut. Jadi intinya kalau dulu kalian udah pernah ngajuin monetisasi di Creator Studio Classic sebelum peraturan baru ini, nantinya pasti akan muncul jumlah subscribers yang udah kalian capai sama 0 jam waktu tonton publik yang udah kalian capai itu. Nah, di sini adalah peran kalian sebagai content creator untuk mengumpulkan subscriber dan juga waktu jam tonton publik. Jadi intinya meskipun kalian dulu udah ngedaftarin, tetap aja baru bisa ditinjau kalau kalian udah mencapai kedua syarat ini. Nah, teman-teman, karena di sini aku nggak punya contoh akun channel yang udah melampaui syarat Google AdSense dan belum mendaftarkannya. Nah, jadi di sini aku mau pakai contoh seperti yang daftar Google AdSense aku yang pernah aku buat tahun 2019 itu, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kenapa aku buat dari versi yang sana? Karena aku mengikuti keterangan yang ada di halaman ini. Kayak cara-caranya tuh kurang lebih hampir mirip gitulah, kayak
pertama-tama tuh kalian harus menyetujuinya dulu, terus juga daftar Google AdSense, terus ada kayak nanti ada klik mulai, terus ada klik selesai. Nah ini ilustrasinya aja ya, kurang lebih seperti ini alur kalau kalian udah memenuhi syaratnya. Aku akan berusaha untuk bikin ilustrasi kalau kalian udah mencapai persyaratan itu, dan ini aku pakainya kayak yang aku daftar Google AdSense punya aku yang sebelumnya. Aku tuh mengikuti ini ya, penjelasan di yang dari YouTube tadi itu. Kayak pertama-tama itu pasti ada tulisan kartu tinjau persyaratan program partner YouTube. Kan dijelaskan tadi ada klik mulai. Nah ini persis banget kayak waktu itu. Jadi ada klik mulai, kemudian langsung aja kalian klik mulai itu, dan akan muncul kayak syarat dan ketentuannya. Langsung aja kalian klik yang saya setuju. Nah kalau udah kalian klik, nanti yang nomor 1 tadi itu akan berubah menjadi selesai. Jadi ada centang hijau seperti itu. Jadi artinya proses 1 itu udah kalian lakuin. Kemudian lanjut ke proses yang kedua, yaitu adalah daftar Google AdSense. Kalian klik juga mulai. Nah di sini kalian ikutin tahapan-tahapannya. Kalian bikin Google AdSense kalian yang baru, kayak kalian ngisi nama channel kalian, terus juga kota, negara mana kalian tinggal, pokoknya isi aja selengkap-lengkapnya, ikutin prosesnya. Dan kalau yang daftar Google AdSense itu udah selesai, juga nanti akan ada tulisan checklist hijau yang tulisannya adalah selesai. Artinya 2 tahapan ini sudah kalian lakukan untuk proses mengajukan monetisasi. Setelah kalian sudah melakukan dan memenuhi beberapa stepnya tadi untuk mendaftar monetisasi itu, selanjutnya kalian akan otomatis untuk masuk ke tahap peninjauan. Nah di sini kayak dilakukan peninjauan sama tim YouTube, apakah channel kalian itu berhak nggak sih atau layak nggak sih buat bergabung di YouTube Partner Program. Hanya ada 2 kemungkinan channel kalian itu. Yang pertama diterima, pastinya berarti kalian kayak udah nggak melanggar peraturan YouTube intinya gitu. Makanya channel kalian tuh diterima untuk bergabung di YouTube Partner Program kayak gitu. Tapi kalau misalkan channel kalian ditolak, tenang aja, kalian masih bisa untuk mengajukannya kembali itu, tapi jeda waktunya kayak 30 hari dari kalian mengajukan tersebut. Jadi cuma hanya ada 2 kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak, dan semuanya itu akan diumumkan, akan diberitahukan oleh YouTube melalui email Gmail kalian. Segitu aja tutorialnya terkait dengan buat channel dan juga daftar Google AdSense. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lolos untuk jadi YouTube Partner Program. Terima kasih. Yap, itu dia tadi adalah tutorial untuk mendaftar Google AdSense di tahun 2020 ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!